Salam dan bahagia. Kali ini bertemu dengan kami, kelompok 3, dalam video presentasi tentang model-model e-learning. Bersama saya Muklas Abrar dan rekan saya Nika Meriana Simamora. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Pada pendahuluan ini, kami akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan iptek itu terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan hidup manusia. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dari perkembangan iptek ialah teknologi informatika dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Nah, perkembangan TIK ini turut membawa dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan. Pendidikan formal, informal, dan non-formal dapat menikmati fasilitas teknologi informasi, mulai dari teknologi sederhana sampai kepada yang canggih. Nah, salah satu fasilitas teknologinya itu ialah e-learning atau biasa disebut dengan electronic learning. Nah, e-learning ini sendiri pertama kali itu diperkenalkan di Universitas Illinois, yang mana di situ menggunakan komputer yang disebut dengan Plato. Jadi dalam sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction, perkembangan e-learning sejak saat itu terus berkembang, berjalan bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, dari pengertiannya sendiri ada dua pendapat. Yang pertama ialah Darmawan pada tahun 2014, e-learning itu adalah aplikasi berbasis internet yang mampu menghubungkan pendidik dan peserta didik secara online. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk dari Nandi sendiri, pembelajaran dan aplikasi learning itu memberikan banyak manfaat seperti menghemat biaya, waktu yang fleksibel, performa yang dapat dipantau, peningkatan kreativitas, jangkauan yang lebih luas, penyimpanan dan penyempurnaan materi lebih mudah, dan menambah jaringan. Itu adalah pendapat Nandi. Nah, perancangan, pembelajaran, dan pemanfaatan e-learning juga akan kami bahas di makalah ini, yang mana ini sangat penting bagi pendidik atau calon pendidik untuk memahami model-model e-learning agar dapat penerapannya itu tidak keliru dan dapat berdampak lebih efektif, bahkan akan memungkinkan bagi pendidik untuk membangun sistem e-learningnya sendiri. Nah, untuk itulah makalah ini diciptakan karena di sini akan memaparkan mengenai model-model e-learning. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Apa rumusan masalah yang dimunculkan dari makalah ini? Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan e-learning, lalu bagaimana pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, serta apa saja model-model e-learning. Karena tujuan makalah ini ialah memaparkan pengertian e-learning, menjelaskan pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, serta memaparkan model-model e-learning. Nah, manfaat makalah ini ialah sebagai referensi bagi para pemakalah selanjutnya, sebagai bahan kajian lebih lanjut, dan berguna bagi penulis juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang model-model e-learning. Lalu manfaat ini juga akan berdampak kepada guru, siswa, dan pemakalah berikutnya untuk menjadi masukan dalam pengembangan pengajaran dan juga pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan makalah kami untuk poin pembahasan. Pada pembahasan ini, kami akan memaparkan tentang pengertian e-learning, kemudian pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, dan yang terakhir, model-model e-learning. E-learning merupakan salah satu fasilitas teknologi yang sangat umum digunakan saat ini sebagai solusi dalam pembelajaran ataupun pendidikan. Nah, saya akan memulai pembahasan ini dengan pemaparan definisi e-learning. Ada begitu banyak pengertian e-learning menurut para ahli. Namun, pada makalah ini kami hanya memaparkan 3 definisi saja, yaitu menurut Rosenberg, menurut Onno-Purbo, dan menurut ASTD, the American Society for Training and Development. Menurut Rosenberg tahun 2001, e-learning merupakan serangkaian solusi yang menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sementara menurut Onno-Purbo, e-learning merupakan semua teknologi yang memanfaatkan internet yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, menurut ASTD, e-learning merupakan seperangkat aplikasi dan proses yang mencakup pembelajaran berbasis komputer dan web, serta ruang kelas virtual dan digital. Dalam pembelajaran ini,
fasilitas yang digunakan itu antara lain internet, intranet, audio dan kaset video, siaran satelit, TV interaktif atau CD-ROM. Nah, dari ketiga definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa e-learning merupakan sebuah solusi pembelajaran berbasis teknologi internet dengan menggunakan seperangkat aplikasi dan proses yang mencakup pembelajaran kelas baik virtual maupun digital dengan melibatkan komunikasi, pendidikan dan pelatihan bersarana internet untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Next, saya akan memaparkan tentang pemanfaatan e-learning. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas apa saja yang menjadi persyaratan pemanfaatan e-learning dan manfaat e-learning itu sendiri. Kemudian, kelebihan dan kekurangan e-learning, dan yang terakhir, interaktivitas e-learning. E-learning merupakan fasilitas yang sangat potensial dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih luas, karena peserta didik dan pendidik dapat belajar tanpa batas waktu dan tempat. Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan e-learning juga akan berdampak pada perubahan budaya pembelajaran. Peserta didik akan dituntut belajar secara mandiri dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka. Sementara bagi pendidik, mereka dituntut untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memfasilitasi pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, dalam memilih model pembelajaran e-learning, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan oleh pendidik. Menurut Rahayu tahun 2010, beberapa persyaratan model pembelajaran e-learning itu antara lain, yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet. Nah, jaringan internetnya dapat berupa LAN, atau WAN. Kemudian persyaratan yang kedua adalah ketersediaan dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, misalnya CD-ROM ataupun bahan cetak. Persyaratan yang ketiga adalah ketersediaan dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta didik apabila mereka mengalami kesulitan. Jadi dukungan layanan tutor ini dapat dimasukkan atau disertakan di dalam e-learning yang kita pilihkan. Kemudian, lembaga atau tim pengembang yang menyelenggarakan atau mengelola kegiatan e-learning. Persyaratan selanjutnya adalah sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan atau pendidik sendiri terhadap teknologi komputer dan internet. Selanjutnya adalah rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari atau diketahui oleh setiap peserta didik. Persyaratan selanjutnya yaitu sistem evaluasi yang tersedia di e-learning itu untuk menunjukkan kemajuan atau perkembangan belajar peserta didik. Dan persyaratan yang terakhir adalah tersedianya mekanisme umpan balik. Ini sangat perlu sangat penting dalam sebuah model e-learning karena fungsi dari umpan balik ini untuk melihat perkembangan dari peserta didik. Jadi ini menjadi persyaratan penting umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara atau tim pengembangnya. Nah, apabila persyaratan di atas sudah terpenuhi, maka pembelajaran melalui e-learning akan sangat bermanfaat dan berdampak. Menurut Rahayu dia juga memaparkan beberapa manfaat dari model e-learning. Yang pertama itu perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pembelajaran peserta didik dan guru ataupun pendidik. Kemudian adanya perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan tatap muka di kelas serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kelasnya boleh dilakukan secara virtual maupun digital. Kemudian manfaat yang ketiga, tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website e-learning yang mudah diakses dan dikembangkan oleh pendidik ataupun peserta didik dan mungkin juga masyarakat luas. Selanjutnya, pengayaan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Manfaat yang kelima yaitu terciptanya competitive positioning dan meningkatkan brand image.
Selanjutnya, peningkatan kualitas pembelajaran dan kepuasan siswa terhadap kualitas pelayanan. Yang ke-7 ya, manfaat yang ke-7 yaitu berkurangnya biaya operasional dan peningkatan pendapatan. Dan manfaat yang terakhir adalah interaktivitas peserta didik akan meningkat karena tidak ada batasan waktu untuk belajar. Dan yang terakhir, terciptanya kemandirian dan rasa tanggung jawab peserta didik atas kesuksesannya sendiri atau Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran dengan e-learning. Dari manfaat pembelajaran dengan e-learning yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat melihat beberapa kelebihan dari e-learning. Nah, dalam makalah ini kami menyajikan kelebihan e-learning menurut pendapat Rusman dan Munir. Nah, menurut Rusman di tahun 2008, kelebihan dari e-learning yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler dan kapan saja kegiatan komunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Nah, kelebihan yang kedua adalah pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai seberapa jauh bahan ajar itu dipelajari. Nah, kelebihan yang ketiga, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan belajarnya setiap saat dan di mana saja jika diperlukan, mengingat bahan ajar itu tersimpan dalam komputer. Selanjutnya, saat memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, peserta didik dapat langsung melakukan akses dengan internet ya, atau melalui internet menggunakan browser gitu misalnya ya, dengan lebih mudah. Nah, untuk kelebihan berikutnya, pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Biasanya ini dalam fitur e-learning tersedia ya forum diskusi gitu, jadi baik peserta didik maupun pendidik itu dapat berdiskusi langsung dalam jumlah besar secara bersama-sama. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir itu berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya ya dalam pembelajaran konvensional atau tatap muka biasa itu pasif menjadi aktif dengan pembelajaran e-learning. Nah, sementara kelebihan e-learning menurut Munir di tahun yang sama 2008 antara lain, yang pertama itu memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi peserta didik karena kemampuannya dapat berintegrasi langsung. Ya, dalam hal ini pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran akan lebih bermakna atau meaningful, mudah dipahami, mudah diingat, dan juga mudah untuk diungkapkan kembali. Nah, yang kedua itu dapat memperbaiki tingkat pemahaman dan daya ingat seseorang terhadap pengetahuan yang disampaikan karena konten dalam e-learning itu sangat bervariasi. Kemudian interaksi di dalam e-learning juga menarik perhatian, terdapat umpan balik langsung, dan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik di dalam e-learning. Kelebihan selanjutnya itu adanya kerjasama dalam komunitas online, sehingga memudahkan berlangsungnya proses transfer informasi dan komunikasi. Jadi setiap elemen tidak akan kekurangan sumber atau bahan belajar mereka. Selanjutnya, administrasi dan pengurusan yang terpusat sehingga memudahkan dilakukannya akses dalam operasionalnya. Kelebihan berikutnya itu menghemat dan mengurangi biaya pendidikan ya, seperti kurangnya biaya untuk honor atau gaji pengajar ya, berkurangnya biaya akomodasi dan biaya transportasi peserta didik ataupun pendidik ke tempat belajar jika dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Kemudian, pembelajaran dengan dukungan teknologi internet membuat pusat perhatian dalam pembelajaran tertuju pada peserta didik. Jadi berorientasi pada peserta didik. Ya, itu menjadi ciri pokok dari e-learning itu sendiri. Nah, peserta didik tidak bergantung sepenuhnya lagi kepada pengajar dalam pembelajarannya. Peserta didik dapat belajar secara mandiri ya, dalam menggali ilmu pengetahuan melalui internet dan media teknologi informasi
lainnya. Nah, untuk pembelajaran e-learning, kemandirian peserta didik itu akan semakin meningkat karena setiap peserta didik dituntut untuk mempelajari dan mengembangkan materi belajarnya secara mandiri. Peserta didik juga belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri, dengan gaya belajarnya sendiri, sehingga mereka dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Sementara untuk kelemahan dari e-learning itu, menurut University of Illinois ya, sebagai pengembang pertama kali ya e-learning ini, kelemahan dari e-learning itu berada dalam 6 kategori, yaitu kategori teknologi, student, fasilitator, administration and faculty, online environment, dan curriculum. Nah, untuk 6 kategori ini Munir menguraikannya lebih lanjut ya. Untuk kekurangan e-learning itu, yang pertama, kurangnya interaksi tatap muka atau interaksi langsung secara tatap muka, baik antara pendidik dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang dilakukan itu berbasis virtual gitu. Jadi interaksi langsung antara mereka itu sangat kurang gitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah lebih terfokus pada aspek teknologi daripada aspek pendidikannya. Jadi produk e-learning ini merupakan hasil kemajuan teknologi, sehingga masih banyak penggunanya yang belum memperhatikan aspek pendidikan yang digunakan di dalamnya. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga itu sangat dibutuhkan motivasi dan kemampuan belajar mandiri yang tinggi dari peserta didik itu sendiri. Jadi kalau kita melihat tadi dari kelebihannya itu, kemampuan kemandirian peserta didik itu meningkat jika didukung dengan kesadaran penuh gitu. Jadi itu juga akan menjadi kelemahan jika kesadaran untuk belajar secara mandiri itu tidak ada pada peserta didik. Jadi keberhasilan e-learning ini sangat bergantung pada kemauan belajar mandiri dari peserta didik itu sendiri. Jadi motivasi dari mereka juga sangat diutamakan dalam pembelajaran e-learning. Selanjutnya, tidak semua peserta didik dapat memanfaatkan semua fasilitas internet gitu ya. Jadi mungkin peserta didik sudah mengetahui segala fasilitas yang ada dalam internet, tapi masih banyak yang belum mampu mengeksplor fasilitas dari internet itu sendiri. Nah, ini dikarenakan tidak semua sekolah ya memiliki fasilitas lengkap, jadi masih terbatas fasilitas yang ada di sekolah yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengakses internet. Kelemahan selanjutnya itu adanya keterbatasan ketersediaan software. Jadi tidak semua software yang digunakan untuk mengembangkan e-learning itu dapat diperoleh dengan mudah oleh pendidik ya, atau tenaga kependidikan atau sekolah itu sendiri. Nah, kelemahan yang terakhir itu masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan internet dengan baik ya. Ini baik dalam diri peserta didik maupun pendidiknya sendiri. Ya, hal ini disebabkan terdapat perbedaan kemampuan dan pemahaman peserta didik maupun pendidik dalam mengoperasikan komputer. Jadi enggak semuanya itu mengikuti kemajuan teknologi ya. Jadi ada masih beberapa yang gaptek ya, masih gagap teknologi. Selanjutnya adalah interaktivitas e-learning. Jadi saat pendidik atau sekolah memutuskan untuk memanfaatkan e-learning dalam pembelajaran, hal yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah interaktivitas dari e-learning yang dipilih. Nah, dalam makalah ini kami akan memaparkan interaktivitas e-learning menurut Mukid tahun 2018 dan menurut Satya Brata Das tahun 2020. Interaktivitas pada e-learning merupakan setiap interaksi antara peserta didik dengan modul, di mana peserta didik memberikan masukan atau aksi dan modul berproses berdasarkan masukan yang diberikan oleh peserta didik. Nah, menurut Mukid di tahun 2018, level atau tingkat interaktivitas pada e-learning itu terbagi 4. Yang pertama adalah level basic atau pasif. Pada level pertama ini, interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan portal e-learning itu tidak ada. Jadi peserta didik hanya membaca dan membolak-balik materi yang terdapat pada portal e-learning.
Dan tidak ada juga penugasan atau umpan balik pada portal ini. Peserta didik hanya menekan tombol next ataupun previous. Sehingga pola pengembangan e-learning pada level ini hanya sebatas untuk mengunggah materi pembelajaran saja. Sementara peserta didik hanya dapat melihat ataupun mengunduh materi pembelajaran yang diinput di dalam portal e-learning tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang dosen itu mengupload materi di blognya, kemudian meminta mahasiswa atau peserta didiknya untuk membaca blog tersebut. Nah, pada level yang kedua itu kita sebut sebagai level intermediate atau interaksi terbatas. Untuk level ini, pengguna e-learning memiliki lebih banyak keleluasaan dalam mengakses materi karena sudah lebih banyak tools yang boleh dipakai, tools yang boleh dipilih oleh peserta didik, misalnya Zoom, navigasi link eksternal, atau animasi-animasi yang menarik, juga tools untuk drag and drop. Nah, contoh untuk level ini, peserta didik diberikan penugasan untuk memainkan sebuah permainan drag and drop setelah menyelesaikan materi pembelajaran di dalam portal. Nah, yang ketiga adalah level kompleks atau highly interaktif. Pada level yang ketiga ini, peserta didik dapat mengakses dan memberikan kustomisasi atau pengubahan pada portal e-learningnya. Selain itu, interaksi antara e-learning dan peserta didik sudah lebih tinggi dan lebih dinamis. Pada level ini, peserta didik dapat melihat kompleksitas ataupun interaktivitas e-learning yang lebih canggih karena sudah terdapat animasi yang kompleks seperti audiovisual, kemudian simulasi yang canggih dan interaksi virtual lainnya. Pada level ketiga ini, ya, peserta didik dibekali untuk bisa mengaplikasikan konten di e-learning dengan kompetensi di dunia nyata. Nah, sebagai contoh dari level ini, seorang dosen mata kuliah PPKN misalnya ingin mengaplikasikan konsep pemilu yang jujur dan adil. Nah, dosen tersebut memberikan sebuah animasi atau video agar mahasiswanya mampu mengaplikasikan konsep pemilu itu dalam dunia nyata. Kemudian level yang terakhir adalah level gamifikasi dan simulasi. Pada level yang keempat ini terdapat tambahan fitur yang super canggih, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik berupa augmented reality, simulasi 3D ataupun teknologi lainnya. Nah, peserta didik itu memiliki pengalaman belajar yang hampir mendekati aslinya. Jadi pada level ini peserta didik itu sudah mendapatkan tampilan yang lebih real gitu. Contohnya, seorang dosen sedang memberikan informasi tentang berjalannya sidang MPR dengan video. Nah, dalam e-learning, mahasiswa dapat menggunakan kacamata virtual untuk mengalami situasi sidang MPR secara virtual. Namun mereka seakan-akan berada pada sebuah sidang yang nyata. Jadi dengan melihat video itu, ya, menyaksikan atau menonton video itu dengan kacamata virtual, mahasiswa merasa seolah-olah juga turut dalam sidang MPR tersebut. Sementara menurut Satya Brata Das pada tahun 2020 ada 2 dasar interaktivitas pada e-learning, yaitu interaktivitas perilaku atau kita sebut dengan behavioral interactivity, dan yang kedua adalah interaktivitas kognitif atau cognitive interactivity. Untuk interaktivitas perilaku itu terdiri dari 3 level, yaitu level dasar kita sebut dengan basic atau simple level, di mana level ini mencakup interaktivitas klik yang hanya memuat konten atau menavigasi melalui slide. Yang kedua itu level menengah atau disebut intermediate atau medium level, di mana ini mencakup klik, drag and drop sederhana dan input teks sederhana. Nah, level yang ketiga adalah level kompleks atau lanjutan atau kita sebut kompleks or advanced level. Nah, pada level ini, ya, biasanya peserta didik dapat melibatkan klik, drag and drop, input teks, simulasi, dan control game. Nah, sementara untuk interaktivitas kognitif, peserta didik itu dapat melihat pertanyaan pada modul, ya, dapat melihat pertanyaan pada modul di mana peserta didik dapat menjawabnya dengan berpikir. Nah, level interaktivitas kognitif ini berhubungan dengan ranah kognitif Bloom, yaitu pada level 1 mencakup pengetahuan dan pemahaman.
Untuk level ini itu termasuk pemrosesan informasi dasar. Sementara pada level 2 itu mencakup aplikasi dan analisis. Nah, jadi dalam level ini peserta didik itu diminta untuk mengaplikasikan informasi dan kemampuan analitisnya. Nah, untuk level yang ketiga itu meliputi sintesis dan evaluasi. Peserta didik dituntut keterampilannya dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, menurut Satya Brata, selain kedua dasar interaktivitas ini, kita juga perlu mempertimbangkan interaktivitas pada modul, ya. Jadi menurut Satya Brata ada 4 level interaktivitas modul. Pada modul level 1, ya, sebagian besar itu terdiri dari slide statis yang berisi teks dan gambar dan sedikit desain. Jadi terkadang disertakan juga interaktivitas klik untuk mengungkap dasar, interaktivitas tab, dan lain-lainnya. Nah, konten yang dicakup pada level ini sebagian besar itu berbasis informasi seperti pembaharuan kebijakan, aturan, dan peraturan. Pada level modul ini, peserta didik hanya sebagai penerima informasi dan biasanya memiliki kontrol yang sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali memiliki memiliki kontrol dalam pembelajarannya selain navigasi saja. Nah, kemudian pada modul level 2 ini mencakup mencakup modul yang ada pada level 1 ditambah klik untuk menampilkan lanjutan serta aktivitas seret dan lepas dasar. Nah, pada level ini juga terdapat teks dasar ataupun animasi gambar. Nah, level 2 ini juga mencakup input teks sederhana. Peserta didik memiliki kontrol yang lebih daripada modul di level 1 atas pembelajarannya. Jadi peserta didik dapat menjadi lebih terlibat dalam konten pembelajarannya. Sementara yang ketiga itu adalah modul level 3. Pada modul ini dicakup interaktivitas dan konten. Jadi termasuk juga di dalamnya kegiatan mengklik untuk membuka, seret dan lepas, ya, drag and drop, input teks, hotspot, dan lain-lainnya. Nah, konten pada modul level 3 ini juga seperti yang ada pada level 1 dan 2, termasuk di dalamnya ada ilustrasi, karakter, dan animasi. Di dalam modul level 2 juga sudah terdapat video, jadi peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Untuk level interaktivitas yang keempat untuk modul itu adalah mencakup simulasi lanjutan, game, skenario percabangan, modul berbasis augmented atau virtual. Kemudian di dalam modul level 4 ini kita bisa melihat bahwa interaktivitas dan konten pembelajaran itu sudah lebih tinggi daripada level yang lainnya. Untuk pemaparan selanjutnya tentang model-model e-learning akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu model-model e-learning. Nah, pembelajaran e-learning itu sendiri merupakan sebuah solusi pembelajaran di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Nah, e-learning ini berfungsi sebagai alat untuk memenuhi tuntutan perubahan pada aspek kehidupan, terutama dalam pendidikan, yang mana memerlukan kompetensi tentang bagaimana memanfaatkan teknologi demi memperoleh informasi pendidikan, yang mana kompetensi ini tentu saja haruslah dimiliki oleh siswa maupun kita sebagai seorang pendidik. Nah, ada dua pendapat ahli yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu pendapat dari Haugi dan yang kedua adalah pendapat dari David Rusty. Model-model e-learning menurut Haugi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah model web course, yang kedua adalah model web-centric course, dan yang ketiga adalah model web-enhanced course. Untuk model web course itu adalah penggunaan internet di sini sangatlah banyak karena peserta didik dan pengajar itu sepenuhnya terpisah tanpa adanya tatap muka di dalam kelas. Nah, dari seluruh bahan ajar, proses diskusi, konsultasi, proses pengajaran, latihan, ujian, pengerjaan tugas, dan berbagai macam kegiatan pembelajaran lain itu sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh atau fully daring, seperti itulah ya, fully online lah. Nah, komunikasinya itu banyak sekali terjadi secara asinkronus daripada secara sinkronus.
Bentuk web course ini tidak memerlukan adanya kegiatan tatap muka, baik untuk keperluan pembelajaran maupun evaluasi dan ujian, karena semua proses belajar seperti yang sudah saya kemukakan di awal itu sepenuhnya diadakan menggunakan fasilitas internet, baik itu email, chat room, maupun hal-hal yang lain yang sifatnya online ataupun bisa juga online conference. Nah, untuk model selanjutnya ialah model web-centric course. Apa itu model web-centric course? Model web-centric course ini adalah penggunaan internetnya itu memadukan antara belajar tanpa tatap muka atau jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka atau konvensional. Nah, sebagian materi itu disampaikan melalui internet dan sebagian lagi itu melalui tatap muka. Fungsinya itu sama dan mereka itu saling melengkapi. Dalam model ini, pengajar bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari pelajaran melalui internet yang sudah dibuat, sedangkan siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan dengan pembelajaran tersebut. Walaupun dalam proses pembelajarannya sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya itu berupa tutorial, tetapi persentase tatap muka tetap saja lebih kecil dibandingkan dengan persentase proses belajar melalui internet. Dan yang terakhir itu ialah model web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet di sini untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan sebutan web light course karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka. Nah, ini adalah kebalikan dari model web centric course tadi. Kalau model web centric course itu persentase tatap mukanya lebih kecil, kalau model web enhanced course itu adalah persentase tatap mukanya itu sebagai utamanya, lebih besar dia persentasenya. Nah, fungsi internet di sini apa jadinya? Untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antar peserta didik dengan pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran pengajar dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan pembelajaran. Lalu juga, pendidik harus menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. Nah, itu adalah 3 model dari Haugi. Nah, lalu kita masuk ke pendapat yang kedua, yaitu model-model e-learning menurut David Rusty. Nah, model-model David Rusty ini juga ada 3. Yang pertama adalah model adjunct, yang kedua adalah model mixed atau blended, yang ketiga adalah model daring penuh atau fully online. Nah, model adjunct sendiri adalah model pembelajaran tatap muka di dalam kelas, di mana media elektronik itu hanya dijadikan sebagai penunjang pembelajaran, hanya pendukung saja. Nah, model ini juga dikenal sebagai model tradisional plus, di mana model pembelajaran konvensional itu digabungkan dengan media elektronik sebagai pendukung pembelajaran. Nah, media elektronik di sini menjadi optimal ketika sumber belajar itu tidak bisa diadakan. Contohnya adalah penggunaan program simulasi laboratorium elektronik pada percobaan ikatan kimia. Nah, kenapa ini digunakan teknologi? Karena percobaan ledakan ikatan kimia itu terlalu berbahaya, jadi dia simulasinya hanya menggunakan teknologi saja. Lalu yang kedua adalah model mix atau model blended. Model blended sendiri ini adalah model campuran, di mana pembelajaran dilakukan dengan 2 metode, yaitu tatap muka di dalam kelas, kemudian dipadukan dengan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran di web. Nah, metode ini umumnya terbagi atas 2 jenis, yaitu tipe konstruksi konfirmasi dan tipe konfirmasi konstruksi. Nah, model konstruksi konfirmasi ini dilakukan dengan cara konstruksi pengetahuan dilakukan di dalam kelas dengan sumber pengetahuan didominasi oleh pendidik. Nah, konfirmasi itu dilakukan di luar kelas dengan menggunakan metode daring. Nah, kalau model kedua itu adalah model konfirmasi konstruksi. Model ini mengarahkan peserta didik untuk membangun pengetahuan di luar kelas, kemudian melakukan konfirmasi pengetahuan di dalam kelas. Tujuan dari konfirmasi ini untuk memastikan proses pembelajaran dilakukan dengan benar di luar kelas dari sumber-sumber yang valid. Nah, untuk yang ketiga adalah model daring penuh atau fully online. Seperti namanya ya, fully online model ini di mana pembelajaran itu dilaksanakan secara penuh di dalam online atau secara online. Dalam model ini, instruktur dan peserta didik tidak saling bertemu dan tetap berada di tempat masing-masing atau tidak tatap muka. Hal ini juga membuat model ini disebut sebagai distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, model fully online ini memanfaatkan aplikasi dan sistem learning management system atau LMS yang perannya adalah merubah proses pembelajaran klasikal di dalam kelas ke dalam ruang-ruang digital. Nah, model fully online ini terbagi jadi 2 jenis. Yang pertama adalah model sinkronus,
Yang kedua adalah model asinkronus. Sinkronus ini adalah pertemuan itu dilakukan dengan melibatkan sisi humanis manusia seperti interaksi sosial, pengembangan karakter, dan aturan-aturan terkait dengan kesopanan. Model sinkronus ini hanya menggantikan ruang kelas fisik ke kelas digital. Hanya saja model ini masih relatif mahal. Pengembang video conference dengan kualitas stabil masih cenderung mahal baik dari segi lisensi dan juga biaya konektivitas. Nah, contohnya itu adalah Zoom maupun Google Meet. Nah, kalau asinkronus itu instruktur dan peserta didik itu tidak saling bertemu. Instruktur hanya menyiapkan kelas-kelas di dalam LMS secara lengkap. Aktivitasnya juga itu dilaksanakan di LMS tadi. Misalnya ada penugasan, proyek, itu semuanya dilakukan di LMS tadi. Jadi peserta didik itu selanjutnya bisa belajar sesuai dengan jadwal yang disediakan maupun dibuat fleksibel, karena tujuan utama berada pada keterampilan, bukan pada dari sisi humanis atau interaksi sosialnya. Jadi instruktur itu baru akan memberikan feedback dan pembelajaran berlangsung, baik itu harian, mingguan, dan juga setelah program-program pembelajaran itu selesai. Kesimpulan dari presentasi ini ialah yang pertama, e-learning itu dikutip dari 3 pendapat ahli. Pengertiannya dapat disederhanakan sebagai sebuah solusi pembelajaran berbasis teknologi internet dengan menggunakan seperangkat aplikasi dan proses yang mencakup pembelajaran kelas, baik virtual maupun digital. Nah, e-learning itu umumnya merupakan web-based learning, computer-based learning, dan virtual and digital classroom. Dalam pemanfaatan e-learning ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mencakup jaringan internet, ketersediaan dukungan layanan belajar, ataupun hal-hal lain yang mendukung pembelajaran tersebut, yaitu mungkin lembaganya, tim pengembangnya, dan juga harus ada sikap positif dari peserta didik dan juga tenaga kependidikan. Nah, manfaat pembelajaran e-learning antara lain ialah mencakup perubahan budaya belajar dan peningkatan suatu pembelajaran. Pertemuan pembelajaran itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tersedianya materi pembelajaran di media elektronik yang mudah diakses dan dikembangkan. Hal penting yang dipertimbangkan dalam pemanfaatan dan pengembangan e-learning adalah interaktivitasnya, yaitu interaksi antara peserta didik dan modul di mana mereka memberi masukan. Modul itu juga berproses berdasarkan masukan yang diberikan oleh peserta didik. Serta yang terakhir adalah pembagian modelnya, yaitu terdapat 2 ahli, yang mana 2 ahli ini merumuskan menjadi 3 model masing-masing. Haugi tadi mengelompokkan menjadi web course, web centric course, dan web enhanced course. Sementara David Resti itu mengelompokkannya menjadi model adjunct, blended, dan fully online. Saran kami dalam presentasi kali ini adalah pendidikan itu semakin lama semakin maju, sehingga dirasa perlu bagi kita sebagai seorang pendidik untuk juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, di era digital sekarang sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita memperdalam wawasan kita mengenai e-learning, dikarenakan metode e-learning ini sudah diprediksi akan menjadi teknologi pembelajaran di masa depan, sehingga kita tidak boleh awam ataupun kaku dalam menerima perkembangan zaman dan tidak boleh malas belajar untuk mempelajari teknologi yang dapat memudahkan proses pembelajaran. Nah, sebab sebelum mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan e-learning, kita juga harus sebagai seorang calon pendidik itu memahami model-model e-learning, sehingga penerapan pembelajaran dengan metode e-learning dapat dikembangkan dan secara efektif dan juga menarik.